Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bram Tirta dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D4 Teknik Elektronika, dengan NPM 110522234. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai video kompensasi karena tidak hadir pada saat eh, presentasi kelompok saya tentang mata kuliah etika profesi, karena pada saat itu melakukan dispensasi untuk mengadakan untuk tergabung dalam suatu kepanitiaan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah etika profesi tentang kebebasan dan juga tanggung jawab. Oke, langsung saja masuk ke dalam intisari dari materinya. Kemudian yang pertama adalah kebebasan, pengertian tentang kebebasan. Pada pertama kalinya adalah bahwasanya kebebasan ini adalah hak dari setiap manusia untuk uh, melakukan apa yang diinginkan, tidak terbatas pada suatu batasan tertentu. Namun, selain daripada itu, menurut perspektif agama itu sendiri, justru kebebasan merupakan hal yang kurang baik karena tidak ada batasan ataupun ketetapan terhadap suatu hal, sehingga menyebabkan rasa tidak adil, hal-hal yang tidak adil maupun perbudakan dan juga lain sebagainya yang tidak berkesinambungan tentang terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, pengertian tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu sendiri pertama awalnya adalah merupakan konsep personal sebagai manusia, bahwasannya sadar sebagai makhluk susila yang harus menerapkan moral dan etika yang berlaku dalam suatu masyarakat. Namun dengan berkembangnya zaman, rasa tanggung jawab itu berkembang, kemudian pada saat akhirnya sampai dibuat dengan sistem hukum, baik itu hukum pidana maupun hukum perseorangan yang ada. Dan juga tanggung jawab ini keterikatan dengan orang lain, yaitu hal-hal yang menyangkut tentang tanggung jawab itu tidak bisa dihilangkan terkait dengan orang lain. Selanjutnya adalah bebas menentukan diri sendiri. Seperti yang kita tahu, bebas menentukan sendiri maka terpikir atas hak asasi manusia, hak individu untuk hidup, untuk menentukan pilihan, untuk menentukan kepercayaan, itu merupakan hak-hak dari menentukan kebebasan diri. Dan juga hal ini tentu hal yang fundamental dalam hukum, yaitu hak fundamental, yaitu juga melekat pada setiap individu dan kelompok yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan martabat kemanusiaan dan keadilan kebebasannya. Selanjutnya, bebas dari pembatasan. Bebas dari pembatasan di sini bermakna yaitu setiap individu itu terbebas dari batasan-batasan tertentu, namun tentu saja tidak menyebabkan, dengan memperhatikan, tidak menyebabkan kerugian dan juga tidak merugikan orang lain. Selanjutnya adalah macam-macam kebebasan. Tentu kebebasan itu banyak sekali jenisnya. Di sini mungkin dalam materi kami itu adalah ada 8 macam kebebasan. Yang pertama itu adalah kebebasan berbicara, freedom of speech. Di sini adalah hak-hak untuk menyatakan pendapat, hak-hak untuk menyatakan pendapat yang tidak takut terhadap pembatasan, hukuman dari pemerintah maupun kelompok tertentu. Jadi kebebasan berpendapat pada intinya kebebasan berbicara ini. Kemudian selanjutnya kebebasan beragama, freedom of religion. Di sini kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menyentuhkan kepercayaan dan juga keyakinannya baik terhadap satu agama. Namun baiknya di Indonesia itu sendiri, karena ada 6 agama yang diresmikan secara resmi, yaitu adalah agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu, juga Islam. Sehingga baiknya kebebasan beragama ini tentu dilihat juga dengan regulasi dan juga agama-agama yang resmi di Indonesia sendiri. Karena juga selain itu melihat di Indonesia berpedoman pada ideologi Pancasila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sehingga setiap individu di Indonesia itu dituntut untuk dapat beragama satu agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, namun tetap berpedoman pada agama-agama yang telah diresmikan di Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan pers, freedom of press. Adalah hak bagi media untuk menyampaikan informasi tanpa ada cemoohan, tanpa ada hambatan, tanpa ada kekang terhadap suatu golongan. Yaitu ini merupakan hak dari media untuk dapat menyampaikan segala sesuatu itu secara faktual dan juga seperti realita yang ada gitu, tanpa adanya kekangan ataupun batasan-batasan dari pihak tertentu. Selanjutnya adalah kebebasan berorganisasi, freedom of assembly, yaitu kebebasan suatu individu dengan individu lainnya untuk berkumpul secara damai membentuk kelompok dan juga mengadakan suatu hal untuk mencapai, dan juga untuk mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan tanpa ada intervensi yang tidak sah dari pemerintah maupun dari pihak-pihak lainnya. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5 adalah kebebasan ekonomi, economic freedom.
Di sini mencakup hak-hak untuk memiliki properti, menjalankan bisnis, berdagang, mengatur keuangan secara independen tanpa ada campur tangan orang lain. Dan yang keenam adalah kebebasan individu, individual freedom, hak individu untuk membuat pilihan keputusan tentang hidup mereka sendiri. Ingin dibawa kemana hidup mereka sendiri adalah hak individu untuk menentukannya. Kemudian selanjutnya nomor 7 adalah kebebasan diskriminasi, freedom of discrimination, freedom from discrimination, hak untuk tidak diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan juga jenis kelamin maupun orientasi seksual dan faktor lainnya. Yaitu tentu hal ini adalah sebuah regulasi di mana untuk mencapai ataupun menindaklanjuti atau memberantas dari rasisme itu sendiri. Kemudian selanjutnya nomor 8 adalah yang terakhir adalah kebebasan dari penindasan, freedom from oppression, hak untuk hidup tanpa disengsarakan ataupun dikuasai oleh suatu golongan ataupun kekuatan pemerintah ataupun kekuatan lainnya untuk menindas ataupun mengeksploitasi individu lainnya. Kemudian selanjutnya adalah penentuan diri dan tanggung jawab. Penentuan diri dan tanggung jawab adalah dua konsep yang saling terkait tentunya. Penentuan diri, pertama penentuan diri adalah pengambilan keputusan yang memperhatikan aspek kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah nilai dari sisi psikologi adalah perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik itu dan juga menilai dari hal negatif maupun hal positif, dan juga harus mampu menilai perbuatan baik dan juga perbuatan yang benar. Selain itu juga tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu, menikah segala sesuatu yang telah kita buat dan siap menanggung akibatnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kasus dari materi kami, yaitu adalah contoh kasus di ibadah di rumah Aceh Singkil, rumah ibadah di Aceh Singkil pada 22 April. Forum Cita Damai Aceh Singkil, Forcidas, kembali menyampaikan pengaduan terkait adanya diskriminasi pendidikan agama bagi agama Kristen, bagi anak-anak Kristen, dan vonis terhadap salah satu umat Kristen yang didakwa melakukan penembakan pada peristiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Des KBB melakukan pertemuan dengan Kodam Iskandar Muda dan pemerintah Aceh pada tanggal 16 bulan Mei 2016, pengurus gereja Aceh Singkil pada tanggal 18 bulan 5 2016, dan Forkimda di Aceh Singkil tanggal 19 bulan 5 2016. Dalam pertemuan tersebut terungkap beberapa faktor penyelesaian antara lainnya Pemkab Aceh Singkil telah memproses 11 gereja yang tidak dirobohkan dengan diterbitkan rekomendasi FKUB dari kantor pemerintahan agama Aceh Singkil. Ditentukan adanya diskriminasi pendidikan agama terhadap anak-anak warga Kristen di Aceh Singkil. Dinas Pendidikan Aceh Singkil berjanji akan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Aceh mengenai solusinya. Dengan sumber dari kompas.com. Kemudian selanjutnya adalah mungkin pertanyaan dan juga jawaban dari presentasi yang telah dipresentasikan kelompok saya kemarin, namun mungkin saya tidak hadir pada saat itu. Mungkin adalah salah satu ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama adalah tanggung jawab siapa jika pemateri menyampaikan materi dan peserta tidak mengerti dalam suatu kelas. Tentu kita mengetahui bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jika di dalam kelas, individu memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing juga tentunya. Kemudian misalnya pemateri bertanggung jawab nih untuk menyampaikan materi dan harus jelas, harus mengetahui isi apa materi disampaikan. Kemudian hak dari peserta yang mendengarkan adalah ataupun mahasiswa ataupun siswa ataupun pelajar yang mendengarkan adalah hak untuk bertanya jika tidak mengerti materi yang disampaikan oleh pemateri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga kolektif dan juga bagaimana cara menjaga kebebasan kolektif dalam dan kelompok gitu. Nah, untuk hal ini tentu saja sudah diatur untuk kebebasan berbicara sudah diatur dalam Undang-Undang 1945, kebebasan berorganisasi sudah diatur pada Undang-Undang 1945, dan itu kita sudah memiliki hukum nih, memiliki hukum untuk melakukan apa saja yang ingin diinginkan gitu. Namun tentu ada batasan-batasan tertentu untuk menjaga kebebasan-kebebasan dan juga menjaga batasan-batasan tertentu terhadap suatu hal. Dan secara hukum sudah ada. Namun dalam setiap individu kita juga perlu menanamkan kesadaran diri terkait tanggung jawab, terkait kewajiban yang harus kita penuhi, dan itu tentunya berkaitan kepada kesadaran diri dan juga dengan cara yaitu adalah memberikan pemahaman-pemahaman, pencerdasan-pencerdasan terhadap individu-individu sehingga mampu untuk menjaga kebebasan kolektif dalam kelompok seperti itu. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir adalah bagaimana mendidik generasi muda yang menyalahgunakan kebebasan. Seperti yang kita tahu, mendidik generasi muda itu sangatlah penting bagi masa depan bangsa. Namun tak jarang juga generasi muda yang menyalahgunakan kebebasan nih. Dengan contoh pada umumnya adalah
pergaulan bebas tentunya. Maka hal penting adalah untuk menjaga generasi muda adalah memberikan penanaman nilai yang mendukung pengetahuan generasi muda tentang kewarganegaraan sehingga meningkatkan rasa nasionalisme, sehingga generasi muda mampu berpikir bahwasannya ada batasan-batasan tertentu dalam bertindak segala sesuatunya. Dan selanjutnya sudah selesai mungkin pertanyaan dan juga perjawaban dari presentasi yang ditanyakan pada saat kelompok saya melakukan presentasi. Dan kemudian mungkin cukup sekian dan terima kasih terkait apa materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga minta maaf kemudian juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.